Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul rencana. Memiliki sebuah rencana itu perlu dan baik adanya. Tetapi apa tanggapan kita jika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang kita miliki? Kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 1 ayat 18 dan 19. Kini bunyinya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dari ayat ini tersirat sebenarnya bahwa Maria dan Yusuf punya rencana untuk menikah dan membangun kehidupan rumah tangga mereka sendiri. Tapi rencana mereka tidak berjalan dengan baik. Bahkan tidak ada rencana cadangan yang bisa membackup rencana pertama tersebut. Respon Maria adalah terkejut dan bingung dengan intervensi Tuhan dalam kehidupan mereka. Sedangkan Yusuf, dia punya rencana sendiri, yaitu menceraikan Maria. Respon mereka adalah respon yang manusiawi, yang kadang kita juga lakukan dan alami. Bahkan tidak jarang manusia atau orang, bahkan tidak jarang orang percaya ini keluar dari rencana Allah. Kita perlu belajar bahwa kita perlu memberi Tuhan kesempatan untuk mengintervensi rencana-rencana dalam kehidupan kita. Karena apapun yang terjadi, baik dan buruk, itu ada dalam rencana Tuhan. Amsal 19 ayat 21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, untuk memutuskan atas hidup kita sendiri. Kita bisa memilih ketika rencana kita tidak berjalan, kita bisa merencanakan ulang, kita bisa mengusahakan supaya rencana yang gagal itu bisa berhasil, atau kita tidak melakukan apapun dan larut dalam kesedihan, kekhawatiran, dan ketakutan. Atau kita bisa memilih untuk memberi Tuhan kesempatan mengintervensi rencana kita. Pilihan yang paling bijak adalah pilihan yang terakhir, di mana kita memberi Tuhan kesempatan untuk mengintervensi rencana kita. Karena rencana kita dan rencana cadangan kita tidak lebih baik dari rencana Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari jalanmu. Semua rencana kita tidak ada apa-apanya dibandingkan rencana Tuhan. Percayalah, ketika Tuhan mengintervensi rencana kita, Tuhan sedang memberitahu kita, Dia punya agenda yang besar. Dia punya rancangan yang lebih hebat daripada rancangan kita. Sehingga Dia harus mengarahkan kita keluar dari rencana kita. Karena Dia punya rencana yang lebih baik dan bahkan yang terbaik yang sudah Dia sediakan untuk kita. Dan kepercayaan itu perlu kita jaga, perlu kita maintain, agar kepercayaan kita tidak runtuh. Walau jalan yang kita lalui tidak baik, bahkan kita belum melihat hasilnya. Jangan terburu-buru mundur atau keluar dari rencana Allah. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mundur. Dalam Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, percayalah, ketika kita memilih untuk mundur
dari rencana Allah, maka kita sedang menghukum diri kita sendiri untuk hidup tidak berkenan kepada Allah. Ketika kita memilih untuk beriman atau percaya kepada rencana besarnya, maka kita harus yakini, ketika kita memilih untuk tetap percaya kepada rencana besarnya, rasa takut, rasa khawatir, rasa keraguan-raguan tidak akan punya tempat di dalam hati dan pikiran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika rencana kita tidak berjalan dengan baik, mungkin rencana kita kurang besar. Pernah ada suatu tulisan yang mengatakan malapetaka itu bukan rencana besar yang tidak dilaksanakan, tetapi justru rencana yang terlalu kecil. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan itu partner hidup kita, besarkan rencana dan harapan kita, karena Dia Tuhan yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.